Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan manik misterius itu dan memulai pelatihan pintu tertutup pertamanya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Selama 2 tahun itu, Wang Lin entah berkultivasi atau mempraktikkan teknik ketertarikannya, tapi dia tidak merasa kesepian sama sekali. Meskipun sudah 2 tahun di dunia nyata, pada kenyataannya, dia telah mengikuti pelatihan tertutup selama 13 tahun. Energi spiritual di sini sangat kaya. Dia sangat terkesan. Meskipun itu tidak dapat dibandingkan dengan cairan energi spiritual, setiap kali dia menunggu di dunia nyata, dia menemukan energi spiritual setidaknya 2 kali lebih padat daripada di luar pegunungan belakang. Memulai dari lapisan kedua, penanamannya menjadi sangat lambat. Setelah berkultivasi di ruang mimpi selama lebih dari 6 tahun, ia mencapai batas lapisan kedua. Dia kemudian mulai menangani membobol lapisan ketiga. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhasil menembus. Tapi apa yang menyebabkan dia kebingungan dan tertekan adalah bahwa dalam 7 tahun setelahnya, meskipun dia telah mencapai puncak lapisan ketiga, dia tidak bisa masuk lapisan keempat, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bukan karena dia kekurangan energi spiritual. Dia merasakan kekuatan misterius yang menghentikannya setiap kali dia mencapai titik kritis. Dan lapisan ketiga ki kondensasi ini juga aneh. Itu tidak seperti lapisan 1 atau 2, di mana begitu dia mencapai puncak, dia tidak bisa mengembun energi spiritual lagi. Meskipun Wang Lin merasa bahwa dia telah mencapai batas, lapisan ketiga tidak tampaknya memiliki batas. Jika dia terus berkultivasi, energi spiritualnya akan terus meningkat dan terus mengubah tubuhnya. Ini menyebabkan Wang Lin sangat terkejut, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan sebuah jawaban. Hari ini, semua air salju telah habis. Dia hanya memiliki 1 labu cairan energi spiritual yang tersisa. Labu itu sudah lama bersamanya. Itu adalah salah satu dari 3 yang dikuburkan Wang Lin di pegunungan. Dia menggunakan 2 dari mereka untuk membuat awan ke-10 muncul di manik-manik, dan mengingat bahwa dia hampir mati terakhir kali dia meneguknya, dia sangat waspada terhadapnya dan menyimpannya di tasnya. Setelah sedikit ragu, Wang Lin tidak mengeluarkan labu itu. Berdasarkan perhitungannya, jumlah energi spiritual dalam labu itu telah mencapai kondisi yang mengerikan. Dia selalu bisa menggunakannya begitu dia mencapai tingkat kondensasi ki yang lebih tinggi. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia berjalan ketuas dan menarik. Dengan suara gemuruh, pintu batu itu terbuka. Sinar matahari mengalir ke gua dan membutakan Wang Lin. Setelah terbiasa dengan cahaya, ia keluar dari gua dan mengambil napas dalam-dalam. Melihat ke bawah, ada banyak orang mengobrol di lembah. Tampaknya banyak dari orang-orang ini menganggap kultivasi membosankan dan mulai bersosialisasi. Setelah merenungkan sedikit, ia mengaktifkan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya ke lapisan pertama kondensasi ki. Dia melambaikan lengan bajunya dan melompat ke depan. Tubuhnya perlahan-lahan melayang ke tanah. Dalam 13 tahun yang dia habiskan di ruang mimpi, dia benar-benar menguasai teknik tarik-menarik. Dia bahkan tidak perlu mengatakan bini lagi, dia hanya perlu membuatnya untuk menggunakannya. Seperti sekarang, dia menggunakan teknik tarik-menarik di tubuhnya. Meskipun bisa dikatakan bahwa sekali teknik tarik mencapai tingkat tertentu, itu bisa dilakukan, itu hanya ketika seseorang bergerak perlahan. Saat itu semakin cepat, itu menjadi sulit. Tapi Wang Lin merasa sangat percaya diri sekarang, bahwa bahkan jika dia perlu terbang dengan cepat, dia tidak akan kehilangan kendali. Tanpa lebih dari 10 tahun berlatih teknik tarik-menarik, ini tidak mungkin. Tapi siapa yang punya waktu untuk berlatih 10 tahun dengan teknik tingkat rendah ini? Semua kultivator berpacu melawan waktu. Jika mereka punya waktu, mengapa tidak berlatih beberapa teknik tingkat yang lebih tinggi? Agar tidak menarik perhatian, Wang Lin perlahan mendarat di lembah. Tepat ketika dia mendarat, dia bisa mendengar suara ejekan. Matahari benar-benar keluar dari sisi barat. Bahkan sampah, Wang Lin telah mencapai lapisan pertama kondensasi ki dan akhirnya bisa turun dari tebing tanpa bantuan. Wang Lin menoleh. Dia dengan acuh tak acuh memandang Wang Zuo. Ada juga beberapa orang yang duduk di sebelahnya. Mereka semua adalah murid batiniah. Seorang pemuda berpakaian putih berusia 24 hingga 25 tahun tertawa. Wang Lin, kamu seharusnya tidak berada di sini. Kamu harus bercampur dengan para murid kehormatan itu di rumah tugas. Setidaknya di sana, kamu bisa merasa tinggi dan kuat, tetapi di sini, kamu adalah yang terburuk dari kita semua. Wang Lin memindai dengan akal ilahinya. Wang Zuo sama dengan dia, mencapai puncak lapisan ketiga, dan pemuda berpakaian putih telah mencapai puncak lapisan keempat. Dia bisa menerobosnya kapan saja. Wang Zuo dengan bangga berkata, Wang Lin, kamu benar-benar pintar 2 tahun yang lalu. Kamu tahu kamu bukan pasanganku, jadi kamu menyerah begitu saja. Tapi biarkan aku katakan, sampah akan selalu menjadi sampah. Kamu tidak akan pernah cocok denganku. Aku adalah pendatang baru papan atas 2 tahun yang lalu, bagaimana denganmu? Pemuda berpakaian putih di sampingnya tertawa. Saudara junior, ambilkan aku air dari sungai di sana. Kakak laki-lakimu merasa baik, jadi aku bisa memberimu beberapa petunjuk.
Ketika dia berbicara, dia melempar sebotol. Itu mendarat di kaki Wang Lin. Wang Lin tetap diam dan menatap pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu berkata, dengan tatapan meremehkan, "Apa artinya ini? Kamu ingin bertarung? Izinkan aku memberitahu kamu, saudara magang kedua sudah mengatakan bahwa murid-murid batin tidak dapat saling bertarung. Jika kamu tidak bertindak dengan semestinya, jangan salahkan aku karena mengajari kamu sebuah pelajaran." "Cukup. Kalian semua diam." Teriakan datang dari tebing. Segera, bayangan muncul seperti kilat, mengungkapkan bayangan magang saudara Zhang. Dia mengerutkan kening dan memandang semua orang dan menggeram, "Wang Zuo, San Hao, dua dari kalian tidak berkultivasi, tetapi di sini mengintimidasi seorang junior yang hanya berada di lapisan pertama ki kondensasi. Apakah ini benar-benar menarik?" Ekspresi keduanya dengan cepat berubah. Mereka dengan cepat menembak wajah Wang Lin yang jelek dan mendengus pelan. Setelah itu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka jelas-jelas takut pada saudara laki-laki Zhang. Tatapan saudara laki-laki Zhang memandang ke Wang Lin dan dengan kasar berkata, "Wang Lin, kamu benar-benar tidak boleh datang, tapi karena kamu di sini, kamu harus berkultivasi dengan benar. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya." Wang Lin mengangguk. Dia sedikit ragu-ragu dan bertanya, "Brother Zhang, aku punya pertanyaan. Setelah mencapai puncak lapisan pertama kondensasi Qi, mengapa, tidak peduli apa yang aku lakukan, tidak bisakah aku membobol lapisan kedua?" Wang Zuo mendengus dan berkata, "Dengan bakat kamu, tidak perlu berpikir tentang mencapai lapisan kedua dalam hidupmu." Saudara Zhang memberi Wang Zuo tatapan dingin dan berkata, "Kunci untuk menembus benar-benar ada banyak hubungannya dengan bakat kamu. Beberapa orang hanya perlu beberapa upaya untuk berhasil, sementara yang lain perlu ratusan atau ribuan tahun atau bahkan tidak pernah berhasil dalam hidup mereka." Wang Lin mengungkapkan ekspresi melankolis dan tiba-tiba bertanya, "Saudara Zhang, apakah menembus setiap lapisan ini sulit? Apakah mematahkan dari 2 ke 3 dan 3 ke 4 sama sulitnya?" Saudara Zhang mengangguk, "Ya. Tahap selanjutnya, semakin sulit khususnya, lapisan ketiga hingga keempat dan keenam." Jawaban murid magang saudara Zhang juga menarik beberapa murid lainnya. Seorang murid wanita tiba-tiba bertanya, "Saudara, apa yang sulit dilakukan dari lapisan ketiga?" "Aku saat ini berada di lapisan ketiga." Wang Lin tahu orang yang berbicara. Gadis bernama You yang sedang dicari oleh Wang Huo. Saudara Zhang merenung sebentar dan berkata, "Baiklah. Baru hari ini, aku akan memberitahu kalian tentang 2 kemacetan yang akan kamu hadapi di bawah lapisan ke-6 ki kondensasi. Hambatan pertama adalah dari lapisan ketiga sampai ke-4. Bagi sebagian orang, ini sangat mudah, tetapi bagi orang lain, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka lewati sepanjang hidup mereka. Kuncinya tidak ada hubungannya dengan bakat, tetapi dalam kemampuan seseorang untuk memahami makna di balik ungkapan, jalan itu tanpa ampun." Dia memberi semua orang pandangan serius dan melanjutkan, "Dewa perlu memotong ikatan fana mereka. Jika kamu bisa melakukannya, maka lapisan ketiga dan keempat mudah, jika tidak, maka menjadi sulit. Sedangkan untuk bottleneck pada lapisan kelima sampai keenam, itu adalah perubahan kualitas energi spiritual dalam tubuh kamu. Energi spiritual perlahan-lahan mengubah tubuh kamu, dan pada saat itu, ia mulai membuat perubahan yang lebih dalam. Ini membutuhkan sejumlah besar energi spiritual, jadi itu menjadi hambatan yang menghalangi banyak orang." Setelah Wang Lin selesai mendengarkan, ia tertegun dan diam-diam merenung. Yang lainnya murid-murid batin semua memiliki ekspresi yang berbeda dan terus mengajukan pertanyaan. Tidak sampai gelap, semua orang bubar. Wang Lin berjalan ke lembah, mengikuti suara air, mengerutkan kening. Segera, sebuah danau muncul di hadapannya. Aroma energi spiritual yang samar keluar dari air. Wang Lin pergi dan minum air. Meskipun tidak bisa menyamai cairan energi spiritual, itu masih mengandung cukup untuk membantu meningkatkan energi spiritualnya. Jadi dia mengeluarkan labu dan mengisinya dengan air, satu persatu. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengisi semua labu dan berbalik. Murid-muridnya segera menyusut ketika dia melihat murid magang kedua berdiri agak jauh di belakangnya, seperti hantu. Ketika dia mengisi air, dia terus-menerus memindai area dengan indera ilahi ini, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, sepertinya saudara Zhang sudah lama ada di sana. Hati Wang Lin tenggelam. Mata Zhang Kuang berbinar dan berkata, "Saudara Kuang, sungai itu memang mengandung banyak energi spiritual, dan bagus untuk kultivasi kamu, tetapi aku melihat kamu telah menyiapkan banyak labu. Apakah kamu sudah tahu kamu akan membutuhkannya sebelum kamu datang ke sini?" Wang Lin menyingkirkan barang-barangnya tanpa mengubah ekspresinya dan berkata, "Guru sebelumnya memberitahuku bahwa sungai akan membantu kultivasi aku, jadi murid telah mempersiapkan banyak." Zhang Kuang menatap Wang Lin untuk sementara waktu dan berkata, "Adalah normal bagi Sandasu untuk mengetahui hal ini. Kamu harus kembali dan berlatih. Untuk dapat mencapai lapisan pertama hanya dalam 2 tahun yang singkat, tampaknya saudara junior benar-benar ditentukan. Itu bagus. Aku harap ketika aku melihat kamu lagi, kamu akan berada di lapisan kedua." Wang Lin menggenggam tangannya dan pergi. Hanya setelah dia kembali ke guanya, dia akhirnya sedikit bersantai.
Pakaiannya basah oleh keringat. Untung dia melatih dirinya untuk terus menggunakan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, jika tidak, jika Sang tahu bahwa dia telah mencapai lapisan ketiga, dia pasti akan curiga. Jika Sang mencoba membunuhnya, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan balik. Wang Lin diam-diam mengingatkan dirinya sendiri, dewa sama dengan manusia. Ada banyak tipe berbeda. Sebenarnya, makhluk abadi jauh lebih kejam daripada manusia, jadi aku tidak boleh membiarkan orang tahu aku memiliki manik misterius ini. Setelah menarik tuas untuk menutup gua lagi, Wang Lin duduk bersila dan bersila mulai berkultivasi lagi. Prinsip memutus semua keinginan dan ikatan fana adalah untuk mencegah hal-hal ini mengalihkan mereka dari kultivasi mereka, tetapi setelah memasuki sekte Heng Yu, Wang Lin menemukan bahwa sebagian besar makhluk abadi tidak hanya tidak melepaskan diri dari hasrat mereka, tetapi menjadi lebih buruk. Sebagai hasilnya, istilah potong keinginan fana adalah ungkapan yang sangat samar, tetapi menurut Brother Zhang, itu adalah kunci untuk beralih dari lapisan 3 ke 4, yang tampaknya merupakan kontradiksi. Setelah bingung untuk waktu yang lama dan masih tidak menemukan petunjuk, Wang Lin tahu bahwa ia tidak pernah dapat memutuskan hubungan dengan keluarga. Bagian yang beruntung adalah bahwa lapisan ketiga tidak seperti dua lapisan pertama. Meskipun dia tidak bisa menerobos, energi spiritualnya masih meningkat. Pada akhirnya, dia menyerah mencoba menembus lapisan keempat dengan cepat dan terus membangun energi spiritualnya. Waktu berlalu dengan cepat. 1 tahun, 2 tahun. Tanpa diketahui, 2 tahun lagi telah berlalu. Wang Lin telah menjalani pelatihan tertutup selama 4 tahun sekarang. Dia hanya meninggalkan gua sekali lagi untuk diisi ulang dengan air untuk dijadikan air energi spiritual untuk kultivasi ini. 4 tahun di dunia nyata menghasilkan 25 tahun di ruang mimpi. Termasuk waktu dari sebelum pelatihan pintu tertutup, Wang Lin telah berkultivasi selama 27 atau 28 tahun. Tingkat ki kondensasi masih terjebak di lapisan ketiga, tetapi jumlah energi spiritual di tubuhnya masih meningkat. Itu adalah hari terakhir dari 4 tahun pelatihan intensif. Di luar, sebuah suara arogan berteriak, "Rekan-rekan magang, saudara-saudari, 4 tahun sudah berlalu. Keluarlah dengan cepat. Kepalanya ada di sini, bersiap untuk mengirim kalian semua kembali." Semua gua di tebing terbuka. Para murid batin membuat jalan keluar dari mereka satu persatu. Wang Lin merasa, dengan pengertian ilahi ini, bahwa 40 orang ditambah ini semua memiliki panen besar saat pelatihan di sini dalam 4 tahun terakhir. Wang Zuo telah mencapai puncak kelima layar dan siap membobol layar ke-6. Ada banyak orang lain dalam situasi yang sama. Kultivasi semua orang telah meningkat banyak. Gadis bernama Su berada di lapisan ketiga, dan untuk saudara Sang, dia sudah berada di lapisan ke-6. Dia samar-samar merasa bahwa kultivasinya berbeda dari yang lain. Baru saja, ketika dia menggunakan akal ilahi untuk memindai semua orang, sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikan. Gadis bernama Yo sudah mengatakan bahwa dia mencapai lapisan ketiga 2 tahun lalu, tetapi di bawah pemindaian Wang Lin, dia mengamati bahwa dia adalah masih di lapisan ketiga, tanpa pertumbuhan sama sekali. Wang Lin punya dugaan. Sepertinya lapisan ketiga orang lain tidak seperti miliknya, tanpa batas. Setelah menganalisis situasi dengan sangat rinci, dia merasa bahwa ini ada hubungannya dengan dia berkultivasi di ruang mimpi. Dia telah mengalami banyak misteri manik dalam 4 tahun terakhir ini. Saat berkultivasi di ruang mimpi, dia bisa merasakan bahwa bola-bola yang bersinar itu melepaskan cahaya yang diserap oleh tubuhnya. Adapun bola-bola cahaya itu, dia telah menganalisisnya untuk sementara waktu, tetapi masih belum menemukan penggunaannya yang tepat. Wang Lin tidak lagi menggunakan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, seperti 4 tahun. Berkultivasi di tempat seperti pegunungan belakang adalah alasan yang cukup baik untuk menjelaskan semuanya. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa 20 tahun yang lalu, dalam waktu ruang mimpi, ia telah mencapai lapisan ketiga. Juga, selama 20 tahun ditambah lebih, dia terus-menerus mempraktikkan teknik tarik-menariknya dan itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sebenarnya, tidak ada seorang pun di negara Shao yang akan menghabiskan 20 tahun berlatih teknik dasar seperti itu. Tiba-tiba, cahaya putih muncul diam-diam dari langit dan menutupi semua orang. Perasaan hangat datang lagi, tapi kali ini, Wang Lin melihat perbedaan. Ada semburat samar simbol aneh dalam cahaya. Simbol-simbol datang bersama untuk membentuk pusaran air yang dengan cepat menarik semua orang, dan mereka menghilang dari lembah. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di aula utama. Kepala sekte itu duduk di sana, masih mengenakan gaun biru. Di sebelahnya duduk beberapa tetua. Pada saat itu, beberapa indera ilahi yang kuat memindai mereka. Kepala sekte tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, "Selama bertahun-tahun telah berlalu dan aku sangat senang bahwa kalian semua telah membuat kemajuan besar. Baik sekali. Sekarang, semua murid yang mencapai lapisan kelima atau lebih tinggi, tetap tinggal. Sisanya, pergi dan beritahu tuanmu tentang panenmu dalam 4 tahun ini. Dalam 3 hari, Xuan Daozong akan berada di sini. Kali ini, kita harus menang." Mengenai perubahan pakaian, semuanya akan dilakukan setelah kompetisi dengan mereka. Semua orang menjawab serempak.
Semua murid di bawah lapisan kelima pergi. Wang Lin melihat sekeliling dan tidak melihat San Dashu. Setelah meninggalkan aula, Wang Lin berjalan ke kebun herbal San Dashu. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan bahwa segel di pintu gerbang tidak menghentikannya sama sekali, jadi akal ilahi pergi ke taman dan dia menemukan San Dashu di sana, sedang berkultivasi. San Dashu sama sekali tidak memperhatikan perasaan ilahinya. Segel yang menakutkannya sebelumnya sekarang tampaknya dipenuhi dengan kekurangan. Dia sekarang merasa bahwa jika dia ingin memecahkan segel ini, dia bisa dengan mudah melakukannya. Wang Lin menarik akal ilahi dan dengan hormat memanggil, murid Wang Lin ada di sini untuk menyambut Tuan. Setelah San Dashu mendengar ini, dia ragu-ragu sebentar. Setelah berpikir lama, dia agak ingat bahwa dia telah menerima seorang murid bernama Wang Lin 4 tahun yang lalu. Kemudian, dia mengirim Wang Lin ke pelatihan intensif. Dia tidak yakin apakah sampah itu membuat perbaikan. Karena rasa penasarannya, dia membuka pintu gerbang ke taman dan dengan sombong berkata, "Masuklah." Wang Lin berjalan masuk. San Dashu memeriksa Wang Lin dan berseru, "Kamu berhasil sampai ke lapisan ketiga." Wang Lin mengangguk dan dengan hormat berkata, "Murid telah berlatih keras selama 4 tahun ini dan nyaris tidak berhasil." Ke dalam lapisan ketiga. San Dashu berkedip beberapa kali. Dia sepertinya ingat mengapa dia menerima Wang Lin sebagai muridnya. Dia ingat bahwa dia akan menunggu sampai murid ini mencapai lapisan pertama dan menggunakan teknik pencarian jiwa, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, dia memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun, dan reaksi menurunkan kultivasinya sendiri tampaknya tidak sepadan. San Dashu melirik Wang Lin dan berkata, "Baik. Karena kamu mencapai lapisan ketiga sekarang, kamu adalah murid sejati San Dashu, dan karena kamu adalah satu-satunya muridku, mulai hari ini, kamu dapat kembali dan tinggal di sini lagi. Dalam beberapa hari, akan ada persaingan dengan Xuan Daozong. Kamu dapat mengikutiku di sana dan memperluas wawasan kamu. Juga, sejak kamu mencapai lapisan ketiga, apakah kamu berlatih teknik tarik-menarik?" Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia menjawab, murid telah mempraktikkan teknik tarik-menarik, tetapi masih merasa sangat asing dengan itu. San Dashu mengangguk dan berkata, "Itu wajar. Sejujurnya, teknik-teknik dasar ini adalah tentang latihan. Semakin banyak kamu berlatih, semakin baik kamu melakukannya. Tuanmu mempraktekannya selama 1 tahun penuh dan itu bisa dianggap sebagai yang terpanjang di sekte." Lihat, ketika dia berbicara, dia menggerakkan tangannya dan sebuah pedang kecil berwarna-warni muncul dan berputar-putar di sekitar ruangan sebelum mendarat kembali di tangan San Dashu. Setelah berlatih teknik tarik dan mencapai lapisan kedua, orang dapat mulai berlatih teknik penggerak. Teknik penggerak inilah yang menggerakkan pedang ini. Tentu saja, untuk mencapai level ini, kamu harus memiliki setidaknya telah mencapai lapisan keempat, tetapi dengan kompetisi yang begitu dekat, kami tidak dapat membuat kamu membuat lelucon tersebut. Kultivasi kamu rendah, sehingga kemungkinan kamu naik rendah, tetapi kamu tidak bisa kehilangan sekte wajah apapun. Pedang terbang masih bisa dikendalikan dengan teknik tarikan. Aku akan memberi kamu tanda, jadi pergi ke kuil pedang dan memilih pedang terbang yang bagus untuk dipakai dan untuk pamer di kompetisi. San Dashu selesai berbicara dan melemparkan token ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia membuka mulut untuk waktu yang lama, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Wang Lin menjadi aneh, San Dashu mendengus dan berkata, "Jangan menganggap ini sebagai masalah kecil. Kamu harus terlihat baik, karena jika kamu membuatku kehilangan muka, aku tidak akan memaafkan kamu." Saat itu, tuanmu melakukan hal yang sama. Hanya dengan memegang pedang terbang membuat tuanku memiliki wajah. Wang Lin dengan masam tersenyum dan berkata, "Murid pasti akan terlihat galak, Tuan. Jangan khawatir." San Dashu mengangguk puas dan berkata, "Kamu bisa menyimpan token ini. Ini akan memungkinkan kamu untuk bebas masuk dan keluar dari taman ini. Tapi ingat, kamu tidak diizinkan menyentuh ramuan apapun tanpa izinku." Wang Lin mengangguk. Dia tahu bahwa San Dashu tidak menyukainya, tetapi melihat bagaimana dia telah mencapai lapisan ketiga, San Dashu setidaknya mengenalinya sebagai murid. Wang Lin dengan hormat pergi. Tidak lama kemudian, dia tiba di pavilion pedang di halaman utama. Dia ada di sini bertahun-tahun yang lalu, dan berada di sini lagi membuatnya mengingat adegan dari saat itu. Di luar pavilion pedang duduk seorang murid berpakaian putih. Dia tampak seperti berusia 30 tahun dan agak gemuk. Wang Lin tidak mengenalinya, jadi sepertinya dia tidak berpartisipasi dalam pelatihan intensif. Dia memandang Wang Lin dan berseru, "Saudara junior, kamu hanya di lapisan ketiga. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki murid dari lapisan keempat." Wang Lin tetap diam. Dia mengeluarkan token yang diberikan San Dashu dan melemparkannya. Setelah murid gemuk itu menerima token, wajahnya menjadi aneh, seolah dia berusaha menahan senyum. Segera, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Tampaknya itu adalah tradisi tetua Brothersan. Aku sudah lupa tentang ini. Tetua Brothersan memiliki tradisi bahwa di setiap orang bersaing dengan sekte lain, dia suka memamerkan pedang terbang. Wang Lin menjadi malu, terutama memikirkan ekspresi serius San Dashu sebelumnya. Dia dengan hati-hati tersenyum.
Pria gemuk itu tertawa lama. Dia memaksakan tawanya dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Saudara junior, kamu bisa pergi. Aku merekomendasikan pedang 3 dari kanan." Pedang terbang itu sungguh menakjubkan. Pertama kali aku melihatnya, aku pikir itu adalah pedang terbang yang paling menakjubkan di negara Zhao. Wang Lin dengan cepat berterima kasih kepada pria itu dan berjalan menuju pavilion. Ketika dia berada 5 meter jauhnya, dia tiba-tiba mendeteksi gelombang energi dari pavilion, tampaknya mencoba mencegahnya masuk. Melihat ini, pria gendut itu menyadari bahwa dia lupa mematikan formasi yang ada di sekelilingnya. Pavilion. Dia ingin memberitahu Wang Lin, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Matanya tumbuh besar dan menatap Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Wang Lin merasakan perlawanan dan mengingat rasa malu dari saat itu. Dia mendengus dan terus bergerak maju, 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Meskipun perlawanan meningkat, itu tidak dapat menghentikan Wang Lin sama sekali dan dia dengan mudah melangkah ke pavilion pedang. Setelah memasuki ruangan, dia menggunakan indera ilahi dan menemukan bahwa kamar dia saat ini sangat aneh. Tampaknya indera ilahinya dibatasi hanya 3 meter. Pria gemuk itu segera melompat dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia adalah murid yang bertugas mengelola pavilion pedang, jadi dia tahu kekuatan formasi dengan sangat baik. Belum lagi murid batinnya, tetapi banyak dari para tetua tidak bisa memaksa masuk seperti yang baru saja dimiliki Wang Lin. Hanya ketika merekrut murid adalah kekuatan formasi yang melemahkan ratusan lipatan, sehingga energi pedang dapat dilepaskan untuk melihat apakah ada kecocokan. Apakah formasi itu rusak? Pria gemuk itu tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia pikir formasi itu harus dipatahkan, jadi dia naik untuk mengujinya sendiri. Ketika dia memasuki jarak 5 meter, dia merasakan tekanan yang sangat kuat yang membuatnya merasa seperti dia adalah daun di laut yang bergolak. Dia tanpa ampun diusir. Tubuhnya terbang hitam dan membuat busur saat ia jatuh. Dia batuk beberapa suap darah setelah dia mendarat di tanah. Setelah waktu yang lama, dia pulih kembali. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia berseru, tidak rusak." Wang Lin dengan mudah memasuki ruangan. Begitu masuk, dia melihat ada banyak pedang terbang dari berbagai panjang, semuanya melepaskan niat pedang yang kuat. Wang Lin memindai setiap pedang satu persatu tanpa henti, sampai akhirnya dia melihat pedang yang dikatakan oleh pria gendut itu. Adalah pedang yang tampak paling menakjubkan di negara Zhao. Setelah melihatnya, Wang Lin terdiam. Itu benar-benar dapat dianggap sebagai pedang terbang yang tampak paling menakjubkan. Seharusnya tidak benar-benar dianggap sebagai pedang terbang, tetapi lebih seperti tanda persegi panjang. Itu lebar 2 telapak tangan, panjang 1 meter, dan seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan. Alasan untuk cahaya keemasan itu bukan karena ini adalah beberapa pedang dengan mantra magis. Cahaya keemasan ada di sana karena seluruh pedang itu dilapisi dengan emas. Juga jangan berpikir bahwa mantel emas itu di sana hanya untuk menyembunyikan beberapa pedang luar biasa di bawahnya, itu hanya besi biasa. Pada pegangan itu ada 2 berlian besar, dan bahkan rumbai pedang itu terbuat dari kepingan tipis emas. Singkatnya, mengeluarkan pedang ini untuk menunjukkan kepada orang-orang akan sangat memukau mereka, dan mungkin bahkan membuat mereka berpikir itu adalah pedang yang luar biasa. Wang Lin mengelus dagunya. Dia benar-benar optimis tentang pedang. Jika ada yang lain, setidaknya jika dia membutuhkan uang di masa depan, dia dapat menjualnya dengan banyak uang. Pada pedang terbang ada tanda yang bertuliskan, nama pedang ini adalah kekayaan. Itu dibuat oleh tetua sekte 500 tahun yang lalu dan dikatakan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun dalam kenyataannya, pedang ini telah rusak dan dibangun kembali berkali-kali. Namun, karena tetua telah melakukan banyak hal untuk sekte itu, keinginan terakhirnya adalah meninggalkan pedang di sini dengan harapan menemukan pedang itu cocok untuk masa depan. Siapapun yang memilih pedang ini harus memperlakukannya dengan baik. Jika rusak, harus segera diperbaiki. Jika itu terjual, maka orang yang menjualnya akan ditendang dari sekte. Wang Lin tidak bisa menahan tawa. Dia mengambil pedang itu dan berkata, "Aku akan memilihmu kalau begitu, tapi aku, Wang Lin, adalah orang yang miskin. Jadi jika kau putus, jangan berharap aku akan menyatukanmu kembali." Di tasnya, dia meninggalkan ruangan. Pria gemuk di luar tampak gugup. Alih-alih tawa mengejek dari sebelumnya, dia dengan hormat mengirim Wang Lin pergi. Rasa ilahi Wang Lin dibatasi di dalam pavilion, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi pada pria gendut itu, jadi dia terkejut mengapa pria gendut itu tiba-tiba menjadi begitu hormat. Setelah kembali ke Taman Sandasu, Wang Lin mengambil pedang. Sandasu terpana, dan setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk sesaat, dia melirik ke arah Wang Lin dan berkata, "Ketika aku melihat pedang ini sebelumnya, aku tidak punya nyali untuk mengambilnya, tetapi tampaknya kau punya nyali. Baik. Bawa pedang ini bersamamu ke kompetisi dalam 3 hari dan pamerkan ke para tetua." 3 hari kemudian, bel di sekte Hengyu berdering 9 kali. Itu bergema lama sekali melalui gunung. Semua tua-tua, dan banyak murid semua berdiri di luar aula utama. Mereka melihat titik hitam muncul di langit.
Titik hitam semakin dekat dan dekat dengan mereka, sampai mereka melihat itu adalah kelabang 1000 kaki. Kelabang itu benar-benar hitam. Tampaknya menginjak awan hitam saat gemuruh menderu ke arah mereka. Semua murid batin Hengyu Sekte mengambil napas dalam-dalam, mata mereka penuh dengan ketakutan. Beberapa wajah murid perempuan menjadi pucat dan kaki mereka menjadi lemah. Apa masalahnya? Meskipun kelabang 1000 kaki ini terlihat menyeramkan, jika semua orang di sini memukulnya dengan pedang, ia akan tetap mati. Pria berwajah merah di sebelah kepala sekte itu berteriak. Suaranya sangat keras. Sepertinya dia ingin orang-orang di Lipan mendengar. Tetua lain menatap kelabang dan berbisik, Sekte Xuandao selalu seperti ini, mencoba menggertak sekte Hengyu aku karena kami tidak memiliki roh binatang. Jika ada kesempatan, kita harus membunuh binatang buas itu, maka kita akan melihat bagaimana mereka akan pamer. Kepala sekte dengan dingin mendengus. Pedang ungu tiba-tiba muncul di hadapannya. Pedang itu terbang ke langit dan menjadi naga ungu raksasa. Itu melingkar di atas Hengyu Sekte dan meraung di kelabang. Kelabang 1000 kaki tiba-tiba berhenti dan tidak berani melanjutkan. Tiba-tiba, tawa nyaring terdengar dari puncak kelabang. Huanglong, dikabarkan bahwa pedang ungu ini berisi jiwa naga. Tampaknya rumor itu tidak palsu. Sobat, aku di sini sekarang, dan jika kita menang lagi, Hengyu Sekte harus menepati janji mereka dan mengembalikan 137 harta yang dicuri dari kita, serta memberi kita 200 pedang terbang sebagai kompensasi. Ekspresi kepala sekte tetap normal. Tidak ada jejak amarah. Dia dengan acuh tak acuh berkata, teman Ouyang, jika Sekte Xuandao menang kali ini, Sekte Hengyu secara alami akan melakukan seperti yang dijanjikan, tetapi jika kalian kalah, maka kamu harus menahan teknik kamu untuk mengendalikan binatang buas. Saat dia berbicara, naga ungu perlahan-lahan menghilang dan kembali menjadi pedang ungu. Ia kembali ke tangan Sekte Kepala Huanglong. 1000 kaki kelabang mulai bergerak maju lagi. Itu berputar di atas Hengyu Sekte saat perlahan-lahan turun. Murid-murid dalam semua mundur untuk memberi ruang. Semua tetua mengerutkan kening di wajah mereka dari melihat para murid mundur. Setelah kelabang mendarat, ia tetap tak bergerak. Lusinan orang melompat turun dari punggung kelabang. Selain 3 tetua, semua orang masih sangat muda. Sekte Xuandao memiliki murid laki-laki dan perempuan. Sepertinya mereka mengolok-olok Hengyu Sekte karena mereka tahu bahwa Hengyu Sekte tidak memiliki banyak murid berpakaian ungu, jadi masing-masing dari mereka mengenakan ungu. Hal lain yang mengejutkan para murid Hengyu Sekte adalah bahwa setiap murid Xuandao Sekte tampan. Laki-laki sangat tampan dan perempuan semuanya sangat cantik. Terutama murid laki-laki dan perempuan di depan. Laki-laki itu luar biasa tampan dan penuh kejantanan. Lengan dan rambutnya yang panjang berkibar-kibar ditiup angin, dengan pedang terbang di punggungnya yang membuatnya tampak lebih keren. Penampilannya benar-benar memikat beberapa murid dalam wanita. Murid perempuan mengenakan ungu penuh dengan rambut panjang seperti air terjun, bibir merah cerah, dan dengan mata yang indah bisa menggerakkan hati siapapun. Bahkan Wang Lin tidak bisa menghentikan detak jantungnya lebih cepat ketika dia melihatnya. Dia menjadi sangat terkejut ketika dia dengan hati-hati menatapnya dan dengan cepat menjadi lebih berhati-hati. Melihat semua murid dengan tatapan hafal di wajah mereka, salah satu tetua akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, ketika apakah Xuandao Sekte mulai berlatih seni pesona? Itu terlalu tercela. Teriakan ini dengan cepat membangunkan banyak murid batinnya. Mereka semua memiliki ekspresi terkejut. Salah satu dari 3 tetua Xuandao Sekte tertawa dan berkata, ini pasti tetua Daosu. Nama aku Qin Gulei. Kamu harus melihat lebih dekat. 2 muridku di sini tidak berlatih seni pesona apapun, tetapi dilahirkan dengan akar roh air. Aku bisa melihat bahwa di antara semua murid Hengyu Sekte, tidak ada dari mereka yang memiliki akar roh murni. Semuanya adalah campuran dari semua 5 elemen. Tidak heran kamu tidak bisa membedakannya. Semua ekspresi tetua Hengyu Sekte menjadi tidak tenang. Setelah waktu yang lama, ekspresi kepala Sekte Huanglong tetap sama ketika dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, teman-teman Sekte Xuandao, pertama, beristirahatlah di sekte kami. Kompetisi akan dimulai dalam 3 hari. Tetua Ouyang mengangguk. Sambil tersenyum, ia berkata, sangat bagus, Sekte Xuandao kami telah mengikuti kompetisi ini dengan Hengyu Sekte selama bertahun-tahun, tetapi meskipun ada beberapa perselisihan, tidak perlu melukai hubungan kami. Di antara banyak tetua dari Hengyu Sekte, seorang pria yang sangat tua berjalan keluar. Wajahnya penuh keriput dan dia tampak seperti tidak punya energi. Dia tertawa kecil dan berkata kepada Ouyang, teman baik Ouyang. Sudah 20 tahun, apakah kamu masih ingat aku? Tetua Ouyang tertawa keras dan berkata, aku sudah melihat kamu, teman lama Song Daoyu. Kali ini, kamu harus memberiku lebih banyak anggur buatan rumah kamu. Aku tidak punya cukup karena kamu terlalu pelit terakhir kali. Kamu hanya mengeluarkan 1 toples. Elder Song tersenyum. Bukannya aku pelit, tetapi ketika kamu mulai minum anggur, itu terlalu menakutkan. Tidak peduli berapa banyak guci yang aku bawa, itu tidak cukup.
Ketika keduanya mulai berbicara, dua tetua lain dari Xuan Dao sekte menemukan wajah yang akrab dan mulai mengobrol seolah-olah kata-kata yang tidak ramah sebelumnya tidak pernah kata. Ketika mereka berbicara tentang hal-hal yang terjadi di dunia kultivasi negara Zhao, mata para murid dari kedua sekte benar-benar terbuka. Hal-hal seperti, Wu Feng sekte memiliki murid laki-laki yang menggoda murid perempuan kepala mistis sekte dan membuatnya hamil. Kepala sekte Mist pergi ke sekte Wu Feng untuk keadilan, tetapi kembali dengan bayi. Atau seperti sekte surga, di mana beberapa murid meninggalkan sekte dan bergabung dengan sekte Hihuan. Setelah beberapa dari mereka mulai menyebarkan manfaat bergabung dengan sekte Hihuan, semakin banyak murid meninggalkan sekte surga. Ini membuat kepala sekte surga begitu marah, bahwa ia mengirimkan perintah membunuh untuk setiap murid yang meninggalkan sekte itu. Atau tentang beberapa bayi jenius yang dilahirkan, dan akhirnya tentang ulang tahun pakar formasi inti sekte Misti dalam beberapa bulan, jadi semua sekte-sekte yang bersahabat akan mengirim orang untuk hadir dan semacamnya. Wang Lin mendengarkan untuk waktu yang lama dan mulai memiliki kesan yang sangat kabur tentang dunia kultivasi di negara Zhao. Pada satu titik, dia tiba-tiba merasakan seseorang menatapnya. Dia menoleh dan melihat bahwa murid perempuan dari Xuan Dao sekte menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Wang Lin menganggukkan kepalanya dan diam-diam memasang penjaganya. Dia tidak percaya bahwa dia memiliki pesona untuk menarik perhatian seseorang di antara semua murid yang hadir. Lu Mei adalah pemimpin murid dalam di sekte Xuan Dao dan sangat percaya diri dengan kemampuan pesona bawaannya. Dalam sekte Xuan Dao, hampir tidak ada yang seusia dengannya. Tetapi pemuda yang tampak biasa itu adalah yang pertama pulih, yang mengejutkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi, tetapi tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin, dia hanya berada di lapisan ketiga dan tidak ada yang luar biasa. Ketika para tetua berbicara, para murid dari dua sekte juga mulai untuk mengobrol dengan satu sama lain untuk mempersiapkan kompetisi yang akan datang. Semua murid Xuan Dao sekte tampaknya memiliki kabut misterius yang menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Wang Lin juga terkejut bahwa ia menjadi tertarik pada sekte Xuan Dao. Teknik ini tampaknya mirip dengan pil penyamaran, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi. Murid Heng Yu sekte tampaknya memusatkan semua perhatian mereka pada pria dan wanita itu, semuanya dengan ide-ide mereka sendiri. Tetapi Wang Lin melihat fenomena aneh, semua murid dari Xuan Dao sekte, dari pandangan di mata mereka, semua tampaknya menunjukkan tanda-tanda hormat kepada seorang pria paruh baya di belakang. Setelah memberikan orang itu pandangan yang bijaksana, Wang Lin menarik pandangannya, menundukkan kepalanya, dan tetap diam.